Kita bahas dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-23, 2 Tawari pasal 35, dan kitab Yohanes pasal yang ke-7. Dan kalau saudara lihat di sini menceritakan tentang seorang yang bernama Yosia. Yosia melakukan hal yang luar biasa. Dia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dia membawa kembali umat Israel pada Tuhan, dan dia membuat Paskah yang luar biasa. Bahkan Yosia ini melakukan pembaharuan demi pembaharuan, mengatur persembahan bukan hanya untuk Tuhan, tapi persembahan untuk para imam, para Lewi, untuk orang-orang yang melayani Tuhan. Ini dia, diatur persembahan dengan baik sekali, sehingga para pelayan Tuhan ini mereka bekerja semaksimal mungkin karena Yosia memperhatikan kesejahteraan mereka. Ini dia. Dan Alkitab mencatat bahkan 2 Tawari ini pasal yang ke-35 ayat yang ke-18, saya bacakan buat saudara. Paskah semacam itu, jadi Paskah yang dibikin oleh Yosia, tidak pernah lagi dirayakan di Israel sejak Nabi Samuel. Jadi sejak Nabi Samuel tidak ada Paskah semeriah itu. Seorang pun di antara raja-raja orang Israel tidak pernah merayakan Paskah seperti yang dirayakan Yosia dengan para imam dan orang Lewi, dengan seluruh orang Yehuda dan Israel yang dapat hadir, dan dengan penduduk Yerusalem. Ini dia. Yosia luar biasa membuat Paskah. Ini dia. Lalu kalau saudara lihat di akhir kehidupan dari Yosia, ini sedikit membuat banyak pertanyaan. Saya ajak saudara dulu kronologinya. Kemudian ayat yang ke-20, masih 2 Tawari 35 ayat yang 20. Kemudian pada hari itu, kemudian daripada semua ini, setelah, perhatikan baik-baik, setelah Yosia memperbaiki rumah Tuhan, majulah Neko raja Mesir. Ini dia. Justru ketika Yosia selesai menyelesaikan pekerjaan Tuhan, ada seorang raja Mesir yang hendak berperang di Karkemis di tepi sungai Efrat. Lalu Alkitab mencatat Yosia keluar menghadapinya. Nah ini dia saudara. Seringkali kita bertanya, loh, setelah Yosia memperbaiki rumah Tuhan, kenapa ada raja Mesir yang menyerang? Tunggu dulu saudara. Raja Mesir Neko ini tidak sedang menyerang Yerusalem, tidak sedang menyerang Yehuda, tidak sedang menyerang kerajaan Yosia. Dia hanya lewat saudara. Ini dia. Perhatikan baik-baik saudara. Sebab kalau saudara tidak mengerti ini, maka saudara akan berpikir sudah baik merayakan Paskah, memperhatikan kehidupan para imam, memberikan persembahan kepada para imam, mempersembahkan kepada Tuhan persembahan. Tetapi kenapa akhir hidupnya pada akhirnya Yosia mati karena berperang dengan raja Mesir? Padahal semestinya kalau saudara baca baik-baik, ini akan menjawab pertanyaan, menjawab banyak pertanyaan. Ini dia. Jadi bukan karena Yosia ini Tuhan tidak melindungi Yosia, padahal Yosia sudah melakukan hal yang baik pada Tuhan. Tapi coba perhatikan baik-baik di sini. Majulah Neko raja Mesir hendak berperang di Karkemis. Jadi dia raja Mesir hendak berperang di Karkemis di tepi sungai Efrat. Titik, sampai di situ dulu. Nah, seharusnya jadi posisi kerajaan Yehuda pada waktu itu di tengah-tengah antara Mesir, kerajaan orang Israel, Yosia, dan Karkemis. Jadi pada waktu itu raja Mesir ini cuma numpang lewat, saudara. Tetapi Yosua keluar dan menghadapinya. Ini dia. Jadi saudara harus tahu, orang Mesir, raja Mesir tidak bertujuan menyerang Yosia. Dia bertujuan berperang di Karkemis. Cuman memang melewati daerahnya Yosia. Masalahnya Yosia keluar dan dia menghadapinya. Padahal kalau saudara baca pelan-pelan di situ, raja ini sudah berkata, "Hei, aku tidak sedang berperang melawan kamu, nggak ada urusannya. Saya cuma pengen lewat." Ini dia. Ya kan? Coba kita baca sedikit karena ini penting sekali. Ini penting sekali, saudara. Dalam kitab 2 Tawari, ini tadi ya, 2 Tawari 35. Oke. Kita baca pelan-pelan sehingga saudara akan sangat mengerti. Ini dia. Ayat 21.
Ayat 21 saya bacakan, 2 Tawarik 35 ayat 21. Ia ini adalah Raja Mesir, mengirim utusan kepada Yosia dengan pesan, apakah urusanmu dengan aku Raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang melawan engkau. Jadi Raja Mesir tidak sedang datang melawan Yosia, tetapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi, yaitu di Karkemis itu tadi. Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkan. Ini dia. Jadi Raja Mesir tidak sedang berperang dengan Yehuda. Bahkan dia sudah memperingatkan kerajaan Yehuda yang pada waktu itu rajanya Yosia sedang, aku tidak sedang berperang melawan kamu. Tetapi rupanya Yosia tidak percaya. Ini dia. Karena memang kalau saudara lihat, ada alasan Yosia tidak percaya. Karena apa? Siapa orang Mesir? Kita tahu dewanya orang Mesir. Gak mungkin Allah bisa berbicara melalui orang Mesir. Kan begitu? Kan begitu saudara. Tapi mari saya beritahu buat saudara, untuk itulah hari ini saya berkata buat saudara, peka-pekalah mendengar suara Tuhan. Sebab Tuhan bisa berbicara melalui apapun. Tuhan bisa berbicara melalui orang Mesir. Tuhan bisa berbicara melalui orang yang tidak percaya Tuhan. Tuhan sudah bisa berbicara melalui teman-teman kita yang notabene bukan anak Tuhan. Dia bisa bicara dengan kita. Untuk itu saudara harus mendengar, saudara harus peka mendengar suara Tuhan. Jadi hari ini apa yang saudara kerjakan? Yang pertama, saudara harus peka mendengar suara Tuhan. Caranya bagaimana? Simple, bergaul dengan Tuhan. Apa itu bergaul dengan Tuhan? Melalui doa. Melalui apa? Baca firman. Maka saudara akan mengerti. Sama seperti suami istri, karena dia bergaul satu rumah. Kalaupun di situ lagi banyak tamu datang, jadi banyak tamu datang, lalu kemudian lampu mati. Begitu ada yang ngomong, kita langsung tahu itu suara istri saya, oh itu suara suami saya. Nggak bakalan keliru sekalipun lampu mati. Karena apa? Tiap hari bergaul, tiap hari hafal mendengar suara istri yang mana, hafal mendengar suara suaminya yang mana. Ya kan? Kecuali ada niat-niat modus yang pura-pura lupa suara istrinya atau lupa suara suaminya. Kan begitu saudara. Tapi caranya adalah bergaul dengan Tuhan, agar saudara peka dengan Tuhan. Ini yang pertama. Jadi rupanya kita harus memiliki hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan. Dan saya mau beritahu kepada saudara, kingdom lifestyle kita hari ini, setiap hari yang saudara ikuti itu akan menolong saudara. Semakin hari saudara akan semakin mengerti dan semakin mengenal Tuhan dalam hidup saudara. Haleluya. Yang pertama ini dia, Yosia, saudara dan saya harus belajar peka. Dan yang kedua, ini dia, ini penting saudara, ini penting. Yang kedua ini juga penting. Yang kedua, selain bergaul dengan Tuhan dan berdoa, Tuhan juga taruh aturan-aturan manusia untuk menolong hidup saudara agar selamat di atas muka bumi ini. Ini dia. Kesalahan Yosia adalah, yang kedua adalah apa? Ini dia. Yosia ini dia. Kesalahannya adalah apa? Yosia tidak mengerti yang namanya etika. Yosia jatuh, Yosia mengalami kesulitan karena hal ini. Ini dia. Sama dalam hidup kita, selain bergaul dengan Tuhan, kita ditaruh Tuhan etika. Kita harus tahu etika agar kita selamat menjalankan hidup. Banyak orang yang hidupnya berhasil karena memang memiliki etika yang baik dalam hidupnya. Tapi saya melihat banyak orang yang punya potensi hebat, skill hebat, kemampuannya hebat, tapi tidak memiliki etika dalam hidupnya. Hidupnya tidak pernah berhasil. Ini dia. Masalahnya di sini Yosia adalah ini saudara. Dia tidak punya etika. Etikanya di mana? Sudah tertulis dalam Alkitab. Saya ajak saudara baca Amsal 26 ayat yang ke-17. Inilah kesalahan Yosia. Kenapa dia sudah memperbaiki rumah Tuhan, membuat pasca yang luar biasa, tetapi akhirnya dia tetap mati di tangan Raja Mesir. Ini kesalahan Yosia. Amsal 26 ayat yang ke-17. Saya bacakan buat saudara. Orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain, perhatikan baik-baik. Orang yang turut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Bayangkan menangkap telinga anjing yang berlalu. Anjing lewat baik-baik, saudara pegang telinganya. Akibatnya apa? Digigit. Ya kan? Kalau nggak percaya coba, saudara keluar, pegang telinga anjing yang sedang berlalu, saudara pasti digigit. Ini dia. Jadi orang yang mencampuri urusan orang lain, Yosia mencampuri urusan orang lain, itu peperangan antara Raja Mesir dengan kerajaan yang lain, tetapi dia turut campur di dalamnya. Ini dia etika. Hari ini saya berkata buat saudara, milikilah etika. Etika itu penting.
Kalau dalam bahasa kerennya hari ini adalah attitude. Miliki attitude. Ini dia. Saya ajak saudara contoh lagi sebuah etika yang harus simple. Etika itu seringkali hal yang simple, hal yang sepele, tetapi kita selalu abaikan itu. Amsal 23. Saya ajak saudara baca dalam Amsal 23 ayat yang pertama dan yang kedua. Amsal pasal 23 ayat pertama dan yang kedua, mari saya bacakan buat saudara. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Lalu ayat yang kedua, taruhlah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Ini etika. Jangan aji mumpung. Mumpung ada yang traktir, pilih makanan yang paling mahal. No. Saya jamin saudara akan cuma ditraktir sekali itu aja. Nanti saudara nggak akan ditraktir lagi. Itu hal yang sepele, tapi itu masuk ranah etika. Itu masuk ranah attitude. Ranah attitude itu mungkin bukan masalah dosa dan tidak dosa, tetapi ini masalah attitude. Ini masalah etika. Ini dia. Jelas Al-Amsal berkata, kalau kau makan dengan pembesar, perhatikan apa yang ada di depanmu dan taruh pisau di lehermu. Itu artinya apa? Menahan diri. Selain jangan pesan yang mahal-mahal, juga menahan diri. Mungkin makanan di depan saudara adalah karena makan dengan seorang pembesar. Jadi gambarannya adalah makanan enak-enak, semua lezat-lezat yang mungkin kita jarang temui. Tetapi tetap perhatikan etika. Jangan seperti orang yang nggak pernah makan. Amin, betul gak saudara? Itu etika saudara. Simple, etika-etika yang simple. Kalau saudara diajak makan orang, jangan bungkus. Kalau diajak makan orang ke restoran, lalu jangan bungkus. Kecuali yang ngajak saudara memang sudah mempersiapkan bungkus untuk saudara pulang. Ada orang-orang yang berkata begini, Pak, saya bungkus ya, tapi saya bayar sendiri. Kelihatannya oke, tapi etikanya nggak bagus. Hal-hal simple. Ini dia etika. Attitude. Ini dia attitude. Your attitude, sikap saudara, attitude saudara determine your altitude, akan menentukan ketinggian saudara. Banyak orang yang skillful, banyak orang berpotensi, tapi karena tidak punya attitude, karena tidak punya sikap yang baik, karena tidak punya etika, tidak punya etos kerja yang benar, nggak pernah bisa tinggi. Ini dia. Saya mau beritahu saudara, skill, kemampuan, apalagi keahlian saudara, mudah melambungkan saudara ke tempat yang tinggi, gampang. Kemampuan saudara, skill saudara, kehebatan saudara, semua yang saudara miliki yang hebat-hebat, mudah melambungkan saudara ke tempat yang tinggi, gampang. Tapi yang menentukan seberapa lama saudara ada di tempat tinggi, itu etika saudara, etos kerja saudara, attitude saudara. Saya berkata kepada rekan-rekan hamba Tuhan hari ini, kita semua tahu bahwa jemaat itu milik Tuhan. Yes, saya setuju. Kita tahu bahwa, memalukan kalau ada gereja rebutan jemaat, rebutan domba. Domba itu milik Tuhan, jemaat itu milik Tuhan. Tapi kalau sekalipun kita tahu jemaat itu milik Tuhan, janganlah kita dekat-dekatin jemaat orang. Kita dekat-dekatin, kita baik-baikin, lalu kita tarik-tarik agar dia ikut ke gereja kita, agar dia berjemaat dengan kita. Bukan ranah dosa, tapi saudara tidak beretika. Ini dia, etikanya nggak ada. Ini yang harus diperhatikan saudara. Sikap itu sangat penting saudara. Attitude. Jadi rupanya Yosia, kenapa akhir hidupnya dia mesti mati di tangan Raja Mesir, padahal dia baru saja melakukan pembaharuan yang begitu hebat? Karena apa? Etika. Dia bertempur pada tempat yang salah, pada bukan pertempurannya. Ini dia. Makanya saudara-saudara, hati-hati. Attitude determine your altitude. Sikapmu, etikamu akan menentukan seberapa ketinggianmu dalam berkarir. Apapun yang saudara capai, skillmu, kemampuanmu, kehebatanmu mudah mengangkatmu ke tempat yang tinggi. Tapi yang men-maintain, yang menjaga seberapa lama saudara di tempat yang tinggi itu adalah etikamu, attitude-mu. Amin saudara. Attitude, etika, lebih mudah lagi terjemahkan sopan santun. Ini dia, sopan santun. Anak-anak muda, hormati orang yang lebih tua daripadamu.
Para karyawan, hormati bosmu, hormati atasanmu, hormati pimpinanmu. Para jemaat, hormati gembalamu, hormati orang-orang yang memimpinmu, hormati mereka orang-orang yang memberikan pengajaran-pengajaran, yang memberikan arahan-arahan, yang membuat engkau mengerti firman Tuhan. Bahkan jemaat, saya berkata, saudara harus mengakui apabila di dalam kepemimpinan seseorang dan hidupmu berubah, saudara harus mengakui bahwa hidupku berubah. Memang semua karena Tuhan, tetapi karena ada orang-orang yang ada di sekelilingku, karena ada pemimpin, karena ada mentor, karena ada gembala yang mengarahkan aku, yang mengajari aku. Saudara perlu mengakui itu. Itulah etika. Hari ini Kingdom Lifestyles Bayu, Tuhan Yesus memberkati saudara.